Baca sore tadi Pak Jokowi bilang jangan membaca Jokowi undercover karena buku itu tidak ilmiah. Saya anggap itu hoax. Karena yang ngomong itu adalah presiden memberi penilaian pada buku tidak ilmiah. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi dari mana Pak Jokowi tahu. Oh pasti kalau ada wartawan tanya dia akan bilang kata Pak Tito Kapolri. Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Jadi Anda lihat bahwa bahkan presiden menyebar hoax itu dari sudut pandang definisi itu. Kewenangan sampai sekarang orang yang pegang PDF dari buku itu di Uber. Loh itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Kampus maksudnya. Tapi buku itu nggak pernah dibicarakan di kampus. Justru dilarang dibicarakan di kampus. Jadi Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya. Nah hoax ini Pak Karni betul tadi, hoax ini dari zaman dulu jalan. Saya kasih contoh cepat-cepat. Dulu di Prancis ada seorang pemimpin, menteri. Dia itu setiap hari bilang, Prancis nggak ada masalah, kita punya banyak uang. Tapi besoknya dia keliling, majakin rakyat. Bahkan pintu rumah yang kelihatan agak mewah dipajakin itu, pajak pintu rumah itu, you bayangin. Jadi dia berbohong terus setiap hari. Saking keselnya orang, rakyat Prancis, si menteri itu kalau digambarkan di media massa, di pers, cuman digambarin hitam putihnya aja tuh. Gak pernah mukanya. Orang kesel jadi dibikin hitam putih. Bentuknya siluet. Nama menterinya Etienne Siluet. Jadi dari nama menteri itu dibuatkan meme yang mengolok-olok. Saya nggak tahu siapa yang akan kita jadikan siluet hari ini nih. Dalam pembicaraan semacam ini. Menteri kah? Atau dia di tingkat lebih di atas lagi tuh. Jadi ini rejim akhirnya berbalik menjadi rejim pengatur kebenaran. Kan itu dalilnya tuh. Karena itu di dalam artikel yang saya tulis yang kemudian jadi kontroversi, saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu.